Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Intan Widya Pratiwi. Nama saya Indah Ramadhani. Nama saya Eden Mutari. Nama saya Sida Asmini. Nama saya Laili Mahmudah. Di sini kami ingin mempresentasikan data yang telah didapat dari dosen dengan menggunakan SPSS versi 27. Berikut penjelasan dari kami. Pengujian yang dilakukan saat ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Data yang digunakan merupakan data yang diberikan oleh dosen, yaitu data dari 300 responden dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Pada penelitian ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah butir-butir pernyataan dalam kuesioner layak digunakan atau tidak. Dalam uji validitas terdapat batasan untuk menentukan apakah suatu item itu valid atau tidak. Batasan tersebut didasarkan pada hasil perhitungan degree of freedom atau DF, yaitu jumlah responden dikurangi 2. Dengan jumlah responden sebanyak 300, maka diperoleh DF, yaitu 300 dikurangi 2, yaitu 298. Berdasarkan tabel nilai R dengan taraf signifikasi 5% atau 0,05, nilai R tabel untuk DF 298 adalah sebesar 0,113. Maka suatu item dikatakan valid apabila nilai R itu lebih dari R tabel, yaitu lebih dari 0,113. Langkah berikutnya dalam pengujian SPSS adalah kita klik Analyze. Terus habis itu kita klik Correlate. Habis itu kita klik Beverage. Lalu kita pindahkan per variabel. Dimulai dari variabel X1.1, totalnya ke kanan, lalu oke. Titik 1 memiliki nilai korelasi sebesar 0,441 karena nilai ini lebih besar dari R tabel yaitu 0,113, maka item tersebut dinyatakan valid. Hal yang sama juga berlaku untuk item-item lainnya pada variabel customer experience X1 yang semuanya memiliki nilai korelasi di atas R tabel. Dan dengan demikian, seluruh pertanyaan pada variabel X1 dapat dinyatakan valid. Di sini kita akan menguji variabel X2.1. Yang pertama, kita klik Analyze. Terus klik Correlate. Terus ke Bivariate. Lalu kita pindahkan dari X2 sampai ke variabel X2. Pindah oke. Setelah itu dari hasil uji validitas terlihat item X2.1 yaitu senilai 0,679. Karena nilai ini lebih besar dari error tabel yaitu 0,113, maka item tersebut dinyatakan valid. Hal yang sama juga berlaku untuk item-item lainnya pada variabel CRM X2 yang semuanya memiliki nilai korelasi di tabel L-tabel. Dengan demikian, seluruh pertanyaan pada variabel X2 dapat dinyatakan valid. Selanjutnya, kita akan klik menu Analyze, terus Correlate, Bridge, lalu kita pindahkan per variabel. Lalu, mulai dari Y1 hingga variabel Y. Klik OK. Kita terlihat bahwa item Y, service quality memiliki nilai korelasi sebesar 0,618. Karena nilai ini lebih besar dari L tabel, yaitu 0,113, maka item tersebut dinyatakan valid. Dengan demikian, seluruh pernyataan pada variabel Y dapat dinyatakan valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah satu set pertanyaan pada kuesioner dapat digunakan secara konsisten dalam penelitian. Langkah-langkahnya yang pertama adalah klik Analyze, lalu Scale, lalu Reliability Analysis, lalu pindahkan dari variabel X1 sampai variabel X1 ini totalnya. Sini, lalu statistik, ini 3 ini di checklist,
lalu continue. Ini diganti namanya jadi variabel X1. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya koron BK alpha-nya 0,757 karena nilainya lebih besar dari 0,6 atau 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa satu set pertanyaan variabel X1 ini dinyatakan reable. Lalu yang kedua, variabel X2, sama langkahnya juga kayak tadi. Scale, sini, ini pindahkan tapi yang X2. Ini udah, continue. Oke. Nah, di sini Cronbach alpha-nya 0,763. Di sini juga angkanya lebih besar dari 0,7 dan 0,6. Maka dinyatakan variabelnya reable. Selanjutnya, variabel Y yaitu analyze, scale, variability analyze. Ini kita pindahkan dulu. Variabel Y1 sampai totalnya kita pindahkan. Kita statistik. Semua item ini kita checklist. Variabelnya diganti variabel Y. Oke. Nilai standar yaitu 0,6 atau 0,7. Maka dapat disimpulkan bahwa set pertanyaan pada variabel Y dinyatakan reliable. Sekian penjelasan SPSS dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.